hikmah dari korban. Ingat. Kaum muslimin, jadi tabu bapak-bapak kalau kadi pakambang balik tundak pangkanya nan ditanam, tapi ujungnya nalah hamba tadi. Jadi ujung tabu nalah hamba amuah kita menanam di tanah hitam kapanehan kok lai bataruak sale daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jaja. Subscribe jangan apa entah je tunjuk dia mengangur saya menjelik tu ya kan ya kan entah je tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala aidan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Raya Kota Taluk Kuantan, yang dihormati bapak-bapak pemuka masyarakat, imam khatib, qadi tuangku, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata, aye janih tapian suci minuman anak di negari. Seterusnya hormat kami kepada angku nenek mama nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe
makanan anak kemanakan kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Seterusnya hormat kami kabundokan duang mandeh rubiah Minangkabau tahu dipaneh kamalatui arif jorantiang kamancucuat kaunduang-unduang ka Madinah kapayuang panji ka Sarugo sumara anjuang paranginan ambam puru aluang bunian orang nenduduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitiak santan dikuali masak kalio si kua kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyang lahurang sataluk kuantanyo tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya bakayu kelupak pisang masaklah nasi jogulainya kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa kok tacubo jaraso gulai 5 musim taraso jalamanya. Juga yang kami cintai dan kami harapkan sebagai pengganti kami anak kemenakan kami pari paga di dalam kampung pamaga koto jonagari pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang panjawe kato tengah medan panyambui tamu tengah rumah. Juga yang kami harapkan sebagai pengganti bundokan duang anak kami generasi putri limpapeh rumah nan gadang ube jarih palare damam sidingin tanpa di kapalo balahan nyao badan diri kutiko kalian kalayena bundo mendoa kasadonyo doa dianta ayemato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh kalangi 7 tingke tibo di aras kabasaran di sinan gantiang putih biang latabut pinta buliah kandak balaku ananda laye ka dunia ko masuk kete kami aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang sarato manik ganto balampi dari kete kalian lagadang kini menjadi anak gadis siang disuruhnya sekolah malam diajarnya mengaji anak gadis masak pengajar bak banih setangkai padi guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado guno nak gadis digadangkan kapang ganti amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda kami generasi putra generasi putri yang akan menggantikan kami yang tua-tua ini karena kami yang tua ini itu tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Kami doakan kepada Allah agar ananda semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini sesudah salat maghrib saya berterima kasih kepada Pak Pengurus dan jamaah dalam usia yang telah tua. Saya diundang ke Taluk Kuantan ini dan telah diselamatkan oleh Allah. Diundang ke menyampaikan kaji. Nan namanya kaji lah kita dengar
saja kita diajar di orang gaib. Ibarat orang menabang tabu, kaji itulah dibaca, lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Kalau boleh hamba bertanya ke jamaah, manan mani tabu di pangkal jo di ujung? Mani di pangkal. Kalau hamba ulang lo malam kau balik lah tahu juang tabu tu tiba di hamba. Kemudian segala pengajian Allah direkam orang, kemudianlah masuk ke dalam YouTube. Sadonya kita lah menonton. Cuma saja mungkin nan biasa mencari orang ko dalam foto, kini hadir warnanya di muka apa-apa ibu-ibu. Orangnya namanya Ristawardi, galanya Sultan Marajo. Tapi dapat kehormatan di Padang ditukar orang jo datuk. Sawananya kalau di Minangkabau kok kabagala datuk badabih kabau gadang tu siku dulu. Banaian niniak mama. Baimbau orang nan kamanagaan gala tu jo sirih di Carano. Sirihnya ndak sembarang sirih. Sirih nan elok sirah gagang. Kuningnya bagai tanpa ari, urek serupa kuku balam, daun salaweh kipih jino, gagang ameh junjuang suaso, 1000 dayang menggatih, tiok di jambo tinggi juo, jan karata bertambah mudo nyona lai. Allah cukui jo sirih sajo alun, ditambah lojo pinang. Pinangnya ndak sembarang pinang. Pinang batuntak jo batuntun, pinang badua di pangkalangan, tumbuh di lawi barulah kajadi pasak bumi nangko. Tinggi nanindak tinggi bana, setahun tupai memanje, aram kok sampai ke buahnya. Semusim selodang jatuh, tiba di tanah jadi ambun. Itu tinggi pinangnya. Harus pakai itu dulu. Di Dabia Kabau, di kerumahan niniak mama. Tapi di Padang orang bermurah hati magi hamba gala datuk. Ya kan? Hamba pedia pak. Ya kan? Suku hamba si Mabue, Kampung Ketek di Ayatabi Baso Agam Timur. Jadi kami badake yo beliau di Sitapuang. Ya kan? Kecamatan sampai Angke. Jadi beliau mungkin cucu Dek Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi beliau lah gadang di Taluk Kuantan. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, judul kajian kita sebagai tabu nalah tahu juang. Hari raya haji lah sudah, korban lah didabih, dagingnya lah habis. Disuruh hamba menyampaikan kaji hikmah dari korban. Kaum muslimin, jadi tabu bapak-bapak kalau kadi pakambang balik tundak pangkanya nan ditanam, tapi ujungnya nalah hamba tadi. Jadi ujung tabu nalah hamba, amuah kita menanam di tanah hitam kapanehan, kok lai bataruak saleh daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu janya. Ujung tabu nangka kita baca malam kini. Bapak-bapak yang terhormat, hikmah dari segala amal-amal ini tidak saja kurban bapak-bapak, itu kalau kita lakukan dengan ikhlas banyak hikmahnya. Orang Kalawi bapak-bapak menangkau ikan, ya kan? Itu kalau tiba ombak badan tuang angin baseru, guruh patuh badan tam dan tam, kilek turun hujan lah tiba, oleng lah hidup di lautan. Apa kata orang-orang yang melihat orang pergi ke laut sebagai nelayan ini?
Kalau ndak diadokanlah di Allah gelombang ombak gadang kobaannya, supaya aman nurang menangkau ikan di laut. Ndak ada kapalnya tabalik, ndak ada nelayan tunan karam pulangnya balik batamu jo istri famili anak-anaknya, tapi ba aman ko dia buik di Allah laut bagalombang taniayo orang kalawit. Itu kalau kita pandang dari satu sudut. Tapi kalau kita cari hikmah kaum muslimin, besar sekali hikmahnya laut itu bagalombang. Salamoko kita mendengar sumber oksigen dari daun-daun kayu nan subur. Ternyata sumber oksigen yang paling besar itu tidak di daun kayu, tapi di ombak dan gelombang yang dihasilkan di laut. Bara banyaknya ikan di laut, bara banyaknya manusia hidup di dunia, itu membutuhkan oksigen. Walaupun hidup itu kehendak Allah, ya kan? Kini awak kan bisa mairi oksigen, tapi apa carilah plastik asoy nan hitam je gak 3 lampi, songkok kepala tu, kabeh arek-arek di bawah. Akan tak masuk oksigen itu doh. Dijamin mati pak. Lah tu. Jadi laut bagalombang tu Allah menciptakan oksigen. Ikan di laut itu adonan di tengah air hidupnya, adonan di permukaan air, adonan di batu karang. Namanya ikan karang. Kalau di stop ombak di laut, mangko matilah ikan tu kasadonya. Bara banyaknya ikan nan keluar tiap hari pak. Laya do sorangnya manusia di tepi laut itu malapehan bibit ikan tu. Nah do pak mambiak saja. Itu hikmahnya laut bergelombang. Sudah tu bapak-bapak, kemudian ada hikmah lagi di dalam ikan. Berapapun besar ikan itu pak, kemudian dia keluar dari air laut langsung mati, itu ikan laut. Tapi bangkainya tu boleh dimakan tanpa didabiah. Kalau harus didabiah pak, serupa awak mendabiah jawi ke batang, ya kan? Ikan tu harus didabiah dulu. Para jemaah hendak jadi awak makan ikan. Lebih-lebih ikan laut tu pak, keluar dari air laut langsung mati. Tapi bangkai ikan boleh dimakan. Pindah mata tu doh masak dulu. Ya kan? Itu. Kemudian di danau meninjau, kalau ada apa nan sadang kamu saji kini kau orang meninjau. Ada ikan nan paling alus namanya sinari nua. Itu ciek palai pak 1 juta ikannya. Nah, alui palai itu tu apa bungkui jo daun bagi bumbu-bumbu tu babaka. Ndak bara gadangnya kayak segadang punya, di panjang dari ko. Pi 1 juta mangko segadang tu nya. 1 juta ikan. Kalau nyuruh ada Allah mandabiah dulu ikan tu, aponya nang kadi dabiah. Ya kan? Jadi semuanya ada hikmah. Kemudian kita cari bapak-bapak ai kemahnya hiduang madok ke bawah. Iya kan? Kalau madok kata hiduang tapaso membuat kapnya loa. Kerana masuk air hujan ke dalam. Ada orang memanjangan jangui, jo memanjangan si sungui. Ada hikmahnya, ada. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang 3, elok pulo si sungui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Selalu nawak mambiak tisu alanya tampuang dia di sungui. Jadi kalau kita mengkaji hikmah apa yang diciptakan Allah, ya kan, itu tidak ada yang percuma. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan kami, tidak percuma semua yang Engkau ciptakan. Banyak hikmah yang terkandung dalam ciptaan Engkau itu ya Allah. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hikmah korban kau. Korban akar katanya qaraba, yaqrabu, qarban. Pertama sekali, kalau bapak kemarin dan ibu menyaksikan orang menyembelih korban, di sana banyak terasa hikmah. Ada enggak bapak-bapak ketika hadir ke mendabiah Jawi itu, kenapa takbir bersama-sama? Beko nang katukang dabiah, bismillahi Allahu akbar. Itu nanya baca. Iya kan? Asabalun itu ada enggak apa babisi ke Jawi itu? Ada. Korban nang ketiba babisi leh. Tahun datang. Nang ke kami bisi ustaz ngecek selunak-lunak jo Jawi itu. Allah babiniang. Kok sakironyo pandai Jawi itu mengecek Pak Alun cek. Bab itu umurnya 5 tahun, sampai tahun. Coba bayangkan itu, hikmahnya korban itu disembelih kalau dibandingkan dengan kita sudah 70 tahun masih bebas hidup ke sana ke sini, diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi Jawi lah bangka kuduanya melo baja, paniangnya memuta kilangan, tibo di kabau melo padati, tukang padati ko batongo sedelakangnya. Inyo melo padati. Iya kan? Orang mengilang tabu, mato Jawi itu betutui kiri kanan. Jawi itu berputar 8 jam tu. Kok awak serupa itu dapat penyakit vertigo mah. Iya kan? Ambo tanyuan ke orang punya Jawi itu, bamang ko batutui nama to Jawi ko memuta kilangan ko Pak. Kira lucu lo orang punya Jawi. Supaya jangan nampak di Jawi ko orang punya tabu magian pitih kawat. Padahal kok nampak nadi nyonya ndak minta pitih itu Pak. Karena Allah telah mengatur semuanya ada hikmah. Sapi engkau saya ciptakan untuk ini. Kamu jangan banyak kanda, jangan banyak pinta. Allah do rumpui, lah do ayam mata, dua embe, Allah tu. Elo bajak dole. Ya kan? Jadi kalau kita mengkaji hikmah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita tidak akan membantah aturan Allah. Begitu cintanya Allah itu, alam semesta ini dijinakkan untuk kita. Ya kan? Coba lihat dia Pak, bara banyaknya orang memelihara harimau, memelihara singo, itu binatang buas Pak. Tapi ada suatu kepandaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bisa dia menjinakkan binatang buas. Tapi kalau tidak pandai Pak, jangan menjinak binatang buas, menjinak bini supaya ya Allah, begitu leher sapi ini dipotong ya Allah. Beruntunglah saya Engkau ciptakan sebagai manusia. Kalau banyak dosa saya ampunkanlah ya Allah, dan habiskan dosa saya dari tubuh saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Kemudian 5 tahun dia disembelih dan dagingnya Engkau halalkan untuk kami makan ya Allah. Jadi orang nan mengaji hikmah Pak secara mendalam, tulus dan ikhlas, dia tidak akan pernah durhaka kepada Allah.
Kebesaran Allah tu di mana nampak? Kuku dari tulang, gigi dari tulang. Sama tulang nama Pak, tandonyo kareh. Tapi nan kuku amua panjang, gigi ndak. Kira-kira kalau amu lo gigi awak panjang tiap hari Pak, bantu awak nya. Dan dia teh gua ke bawah, nyuat tua bibi dan di bawah. Dan di bawah kate. Kalau di kampung ambo namanya kandia. Kalau di larian kailia seketek ke peokumbo kondia. Iya kan? Kemudian bahasa Indonesianya babi. Makanya jangan sekali-kali kalau ada anak apa Malayan atur jonyo mencari nama anak. Kan ada orang gini bagian nama anak Bobby. Iya kan? Kemudian bapak-bapaknya pulang kampung. Kampungnya di Taih Baru apa ya kumbu. Sianan mau anak kau ke kiamat. Si Bobby mak bang kau sagagah kau anak kondiek dia gina mau cik. Ini bapak-bapak ada. Jadi berilah nama yang baik yang akan mendatangkan hikmah. Kau indak nama ambo indak jo rancak dah Pak. Iya kan? Rista Wardi di PLN bermasalah Pak. Kalau ambo lah membayar rekening listrik kan ada tanda terimanya tuh. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. Lah saya leko ambo jantan. Nyonya aja. Mungkin dek nama ambo tu Rista mungkin. Namun saya syukuri karena nama itu adalah pemberian orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Kemudian, kalaulah kita yang menjadi sapi, tentu tidak mungkin ada umur manusia ini sampai 50, 80, 70. Karena apa? Akan dikorbankan untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Mungkin banyak kita bapak-bapak mengeluarkan harta ini ada berbentuk infak, ada berbentuk sedekah, ada berbentuk wakaf. Tapi korban mempunyai hikmah tersendiri. Apa itu? Orang kaya juga berhak mendapatkan daging korban. Yang tinggal di sekitar itu, walaupun dia kaya raya, dia berhak mendapatkan itu. Ini hikmah korban ini. Semua kita mendapatkan itu. Istimewanya lagi karena orang banyak kan dia kupon Pak untuk nyopui daging. Tapi Allah juga mengingatkan kita, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nyo ndak orang sikodo Pak, ndak dapat kupon. Ya kan? Inyo miskin tapi malunya meminta. Ini sebenarnya orang miskin yang seperti ini Pak, itu memelihara harga dirinya di sisi Allah. Dia miskin, dia butuh, tapi dia malu meminta. Itu harus jeli kita memperhatikan orang yang seperti itu. Ya kan? Tapi kini di dunia modern kok Pak, orang kayu ada nampak minta. Minta asat, minta proyek. Macam-macamnya minta Pak. Kaum muslimin. Kemudian ada orang miskin yang mau meminta, ada yang tidak. Maka kita beri juga orang-orang yang seperti itu, walaupun di tangannya tidak ada kupon. Di kampung Ambo, bapak-bapak penduduk seketik, tapi orang berkorban banyak Pak. Kemudian jawi di Bukit Tinggi, kok jawi kadang-kadang Pak, sampai juta cie korban. Ada berkelompok cie, tu nyobali sapi semetal tu, 1 ton dagingnya. Beserta korban saja dapat daging itu 5 kilo Pak. Jo orang-orang kampung lain dan tak satu.
Maka diantarkan dagingnya kepada penduduk yang tidak ada menyembelih korban di sana. Apa hikmahnya? Itu hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicacah, indak sama dicari, lai sama dimakan, tatungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum ambun. Kita antarkan ke sana daging korban itu. Apa hikmahnya Bapak-bapak? Maka orang miskin yang tidak ada menyembelih korban di sana dapat merasakan bagaimana enaknya daging korban ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Kemudian yang kita lihat lagi dari segi korban itu bapak-bapak, akar katanya karena karaba tadi, orang yang berkorban itu hubungannya akan semakin dekat dengan Allah. Dengan Allah itu jangan kita jauhi, semakin kita dekati, karena beliau yang mengabulkan semua, tidak bisa yang lain. Berdoa kita, Allah yang akan mengabulkan. Minta sehat kita, Allah yang akan menyehatkan. Ya kan? Apa saja yang akan kita minta, itu Allah yang bisa memberi. Manusia ini tidak. Ya. Itu mengkode awak di Minang, sandakan kenan gadang, gantungan kenan tinggi. Nan gadang itu siapa? Allah. Bagaimana gadangnya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada yang sebesar Allah itu. Atu mangko urang badoso, bapak-bapak, ibu-ibu, barana kagadang dosonya, Allah akan bisa mengampunkan. Kenapa? Dia Maha Besar. Maha Besar. Tidak ada yang sebesar Allah itu. Semenjak kapan korban itu diperintahkan oleh Allah? Semenjak putra putri Adam. Nabi Adam kau pak berbeda aja pak. Beda. Pertama nyondak babako, nan kedua nyondak banak pisang, nan ketiga nyondak punya samando, nan keempat nyondak punya mamak rumah. Inyo jadi presiden, inyo perdana menteri, inyo gubernur, inyo wali kota, inyo bupati, inyo camek, inyo kepala desa, inyo lurah, inyo wali nagari, inyo ketua bamus, inyo ketua LPN. Tidak ada orang lain. Ya kan? Yang diaturnya istri dan anak-anaknya. Tapi yang namanya manusia ini karena dilengkapi oleh Allah, yang diilhamkan ke dalam tubuhnya dua. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Maka anak Nabi juga begitu. Anak beliau yang satu sifat takwanya lebih mendominasi dari sifat fujurnya. Anak beliau yang satu lagi sifat fujurnya lebih di atas dari sifat takwanya. Atau mengko korban anak Nabi Adam itu tidak keduanya diterima oleh Allah dah pak. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu lagi ditolak. Kenapa? Yang satu yang ke depan itu sifat buruknya, mencilai sifat takwanya. Jadi kalau manusia tidak dapat petunjuk dari Allah, dia tidak akan mengerti hikmah. Kalau dapat petunjuk, semuanya akan menjadi hikmah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalau pak jo ibu mencaliak di zaman awak kini ko ada anak ustad terlibat narkoba, jangan pak salahan ustadnya.
Waang layan na ustad pi parang yang cuy ko indaknyo aja ang dia yang nan ustad tu mengaji di surau saya yang tu nan pandainya. Jangan. Kalau begitu tentu kita salahkan pula Nabi Adam karena anaknya yang satu yang bernama Kabil itu bukan saja tidak ikhlas beramal, bukan saja tidak tahu hikmah, tapi adiknya yang korbannya diterima oleh Allah itu dibunuhnya. Itu dia sampaikan dengan terang-terangan. La aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Apa jawab adiknya? Bang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima Allah itu orang yang beramal itu dasarnya takwa. Abang apa niat abang kapatang berkorban? Atanyo diri awak kalau berkorban awak kapatang lah tidak biar jawinya. Apa niat kita? Saya yakin sepanjang masa sampai hari kiamat Bapak Ibu, tidak semua korban kaum muslimin ini akan diterima oleh Allah. Karena ada yang meniru Kabil, ada yang meniru Habil. Kabil tidak patuh kepada Allah, Habil patuh. Ada pertanyaan orang, Pak Ustaz, mana dahulu sifat fujur itu masuk ke diri manusia, jo sifat takwa. Kalau kita cari surah Asy-Syamsi itu Pak, dahulu sifat fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sajak apabila masuknya sajak dari bayi. Ambo anak nomor 2 di orang gaya ambo Pak. Kakak ambo meninggal. Kemudian adik ambo nan bonsu itu ambo menjapui, dahulu kan tak ada bidan, menjapui orang nan pandai menjawe anak kalaye. Ambo menjapui orang gaya ambo sedang membuat randang, nyoba simpuh di dapur. Dulu kan tak ada kompor gas. Yo rasanya kalaye diang. Anjapui inyek tu bilat. Ada nyi abi namanya. Asabalu nambo pai menyapui nyi abi ko, anan biye ko kami babiye ba. Ala nyoboy kopi talue. Untuk ago biye ikut tangka penyakit maruyan. Orang sudah melayan biasanya ada darah putihnya naik ke kepala, tu ndak tanggung sakitnya. Kopi talue ko penangkis itu. Inge sebelum kanai bakulime sebelum Nabi memintih sebelum nanyut. Atulah nyuruh mau mambiak garito gadang untuk ago biai baiko dan ambui boto baitu boto dan ambui kakak anak ko keluar lagi kasu anak di dalam rahim Pak tu kakak anak namanya di Padang orang. Tapi nama aslinya placenta. Ala siap dia. Orang yang pandai menjawi orang beranak ko tibo, apa rui dia lah bakabe kakak anak lah keluar kopi lah nyo minum. Tinggal memandian bayi tu saya beliau tu leh. Jadi kaum muslimin para jamaah bapa sakitan orang beranak atulah tahu ambo sia biye sudah tu sia lai istri orang lain dah tahu ambo. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita lihat hikmah dari sana? Orang yang bisa membaca hikmah ketika orang melahirkan itu, bapak-bapak, tidak akan ada orang menghardi orang tuanya. Tidak akan ada orang memukul orang tuanya. Dan tidak akan pernah ada orang mengantarkan ibunya ke panti jompo. Iya kan?
Karena kasih sayang ibu, semenjak kita setetes mani sampai segumpal darah berubah jadi daging, kemudian beliau itu hamil selama 9 bulan 10 hari, lah hampi awak laye nyo ndak pandai berjalan lurui le, malayan anak antarui duit jo mati. Ya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah yang terhormat, melihat yang seperti itu kita bisa memetik hikmah. Ada lagi istri Nabi yang tidak bisa melihat hikmah itu? Ada. Kalau anak Nabi Adam tadi Kabil, beranikah kita menyalahkan Nabi Adam anaknya seperti itu? Tidak, karena anak itu tidak dapat hidayah. Istri Nabi adonya nandurako ke Allah, ado istri Nabi Nuh, jo istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini Pak, kerjanya jadi agen LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang tuh, laki kapuat bini tinggi. Apa kata Nabi Lut kepada umatnya? Hai umatku, sajak dunia dibuai Allah, tidak ada orang seperti kalian ini. Kenapa kalian tak mau menikah dengan perempuan? Wahai kaumku yang perempuan, kenapa engkau tidak mau bersuami dengan laki-laki? Engkau lakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum engkau. Tidak bisa sadar-sadar orang tu Pak. Ada suruh ada Allah malaikat le mancuan orang. Tapi malaikat itu datang wajahnya seperti laki-laki tampan. Hanya minta lah di orang-orang kalau di kampung apa nak Jawi namanya Pak. Ya kan? Itu bujang-bujangmu yang ganteng itu berikan kepada kami. Kami lebih suka itu daripada anak gadismu yang cantik. Ya kan? Nabi Lut cameh Pak. Karenanya bisa merampok saya mencari anak bujang ganteng tu. Tapi anak bujang tu kiranya malaikat. Lut, engkau jangan cemas. Karena dia sudah di puncak kedurhakaan, saya disuruh oleh Allah untuk menghukumnya. Maka semuanya akan hancur, termasuk istrimu. Jadi istri Nabi sebab tidak bisa beliau bagi petunjuk. Apalah ya Ustaz? Di kalau ada bini Ustaz Pak, bau sao di PT Budanir, tujuan Ustaznya Pak salahan. Budanir tu Ustaz, Badan Usaha Dana Rentenir. Dia suka menyalangan orang pitih tapi pakai bungo atau PT Budanir namanya. PT Badan Usaha Dana Rentenir. Jadi orang yang tidak dapat hidayah tidak akan mungkin bisa membaca hikmah. Tidak mungkin. Nah, kini bertanya membawa apa-apa lah. Apa hikmahnya karambie pakai sabui di buai Allah? Bang kau tidak langsung saya tempurung, mudah awak membalah. Bang kau pakai sabui. Ikan? Karena karambie kau Pak, indah ada nambah tarati orang menjatuhan dari batangnya tu. Kalau di piaman rato-rato kan karambie tinggi. Baitunya panjang, batangnya titih, pelapahnya kadudui, nyo piuh tampuk kaki dah, nyo geliang badan kasuo, balambin tibo di bawah. Nah, adanya turunannya tali do Pak. Ya kan? Karena karambie kolai punya sabui, walaupun kabatu jatuhnya Pak, ndak pacanya. Atung ko karambie pakai sabui. Tapi tatapnya taniayo Pak. Bab itu sudah turun ke bawah tu di suluran je basi runciang.
di Kuba orang sabui, tapi nyo sabar saya. Sama jo jawi korban dah pak. Ko kawannya di dabi ko anan tagak siko masih makarumpui, ndak ada stres ya. Mungkin ko awak dipaririin serupa jawi itu pak. Adi dabi kawan awak cik, awak nanalungkan dabi stres pak. Jawi ndak. Dibawa karambi tadi kalakang, dilakak jo pungguang ladiang, balah dua badan, nyo sabar. Allah berakhir penderitaannya sinan alun. Latajakang kukuran sudah bakikie, kok kukuran biasa ndak baru. Jo motor listrik nyo jalanan di orang. Sabalun tatam puruang ndak nyo antian. Allah berakhir alun. Tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, nyorameh di orang jo ayangi. Tapi nyo sabar, ndak ada mengalur. Manusia indah pak, dapat dagiang korban, ndak alhamdulillahnya bacor, ajen. Si kue jawi dan korban, kau gomok saja lagi. Ndak ada dagiang pade. Abacola Nabi Ibrahim, baso dia wa ikmah. Nabi Ibrahim tu saratu ikut mandabi jawi, dia tanda dagiang ke rumahnya. Ajawe, ma qarraba ma laisa indi. Maksud saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pending dulu, nanti kita sambung para jemaah setelah salat isya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kalau dimasukkan Inggris dan Portugis itu mungkin lebih 400 tahun. Jadi ketika mereka menjajah, mereka bagi di kapling-kaplingnya Asia Tenggara ini. Inggris menjajah Hong Kong, Malaysia dan India. Indonesia diserahkan kepada Belanda. Apa bedanya? Kalau Inggris kepandaiannya ditinggalkan untuk negara yang dijajahnya. Dulu Malaysia belajar dengan kita, sekarang dia maju dari kita. Begitu juga Hong Kong dan India. Kebetulan qadarullah yang menjajah kita Belanda. Awak ditipu di Belanda ke Pak. Jolongnya nyo kemari kerjasama dagang. Dinamakanlah POC. Sudah tu kerjasama tani, nyo suruh awak menanam kopi. Buahnya di nyo, daunnya dewa. Sampai kini yang mau orang awak baru menjual kawa daun. Tu minuman orang tajajah sana. Anan dicari Belanda sawananya apa? Ameh. Karena Sumatera ko namanya Pulau Ameh. Sajurai ke Banuruhum, sajurai ke Banu Cino, sajurai ke Pulau Ameh nangko. Pulau Ameh itu Sumatera. Di mana paling banyak Ameh itu di Sumatera? Di Bangko. Amangko nyebue lah pantun di orang Minang. Pandulang sandulang lai. Pandulang Ameh di Bangko, diulang saulang lai, panjapui kaji nantingga cako. Kemudian hikmahnya lai, mangko jawi di dabiah, ditukar di Allah sama so Nabi Ibrahim jo kambiang, hikmahnya. Kalau jadilah Ismail disembelih dulu, ndak dipanggil oleh Allah. Allah kan memanggil ketika Nabi Ibrahim akan mencecahkan pisau di leher anaknya. Dia sudah bulat tekad, istrinya telah memau, anaknya tidak menolak. Lah sairiang tabuh jo pagih namanya. Nadonan malang ilai. Kalau jo bahasa Minang,
kata Nabi Ismail tu kayaknya ketika kandidabiah. Kalau di dalam Al-Quran tadi bahasanya begini, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi na. Apa nan ayah lihat? Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Iko bayuyo namanya atau mamaso? Kalau bahasanya tu bahasa alus itu pak, bayuyo. Kalau mamaso ndak itu Ismail lawara pitih dan Nabi mencari lantang. Dari ketik pajasirah yang dulu kini lah berumur 11 tahun lawara biayai duiang tuah bensin dan membiayai. Kini wangnya suruh dabih di Allah, amuh hendak amuh tingkurang dan pisahannya badanang. Tu paksaan. Tapi bahasa Nabi Ibrahim tak begitu. Apa jawab anaknya dengan bahasa yang indah oleh ayah dan ibunya itu? Qala ya abatif'al, kerjakanlah ya ayah. Ma tu'maru, sesuai je perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar. Kok coba bahasa Minang pak? Nabi Ismail tak pandai bahasa Minang tu, tapi kok coba bahasa Minang? Sepanjang kata-kata ayah nantanta kepada ambo, bak padi boneh satangkai indak sabiji jo nanampo, bak kayu tarik samato indak bacampu jo pengubah, jo tangan kanan nambo ganggam ya, jo jari manih nambo punjongi, sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang ya, kok ayat di kandungan badan indak kalupo tu rasanya. Tu kok je bahasa Minang, coba ulang lihat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, kaki anak sudah diikat dengan tangannya, pisau sudah diasah tajam-tajam, langan baju lah disensiangan kateh jan kanai darah, muko anak lah ditutui jo daun kayu supaya jan maraso ibu mandabiahnya. Bismillahi Allahu Akbar, kece orang Minang ganggang sapadi pisau tu ketibo dilihat. Itu hebatnya orang Minang ke pak, ganggang sapadi itu barakolah ukurannya. Ada je celai ukuran orang Minang kok. Baralenya sangin lah je. Anan sangin tu sampai kini mau tak tahu bara anan sangin. Jadi sangin le pisau ka mangarek liye, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami berseru kepada Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau mau Ibrahim melaksanakan tugas dari saya walaupun itu hanya samar-samar dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu satu-satunya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini hanya cobaan yang nyata Ibrahim. Saya tidak akan biarkan kamu nyembelih anak. Ini hanya cobaan. Jadi akan bodabiah ya Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, ditebuslah Ismail itu dengan kibas yang besar dibawa dari serugo. Asiana beruntung pak, apoi kemahnya korban diawak kini ditukar jo kambing. Ai kemahnya. Kok jadilah Ismail tu didabiah lo pak. Tapaso mendabiah anak tiap tahun. Apalah stres lah tiba rewaji. Dicali anak nang dikorbankan tu nang gapu, nang gagah, nang rancak, ndak boleh nang kurui.
nampak tulang rusuknya ndak boleh, harus nambah daging. Kok lain 5 anak dikorbanan cik tinggal jompel. Aku anak cik mah tinggal kalau di Nabi. Dia buat dulu anak pun anggap panyantun tu pak, panggalak, panalepon, ya kan, pagarah, padahal enggak puak gagah lah. Tapi kok kan di Nabi mungkin tak mun. Namanya si Padli tinggal di Cakung. Padli tahun kini ko ayah bermimpi nak kecil Allah Padli nang kadidabi hari wajib tahun kini ko. Hanya nak kabangi dah pak, nak kabonginya. Ya kan? Tapi katanya, ya ayah kalai gapu aja. Umur ayah lah 70, lah patut mati je. Aku ayah jadi dabi lah. Apa kecil pak? Itulah hikmahnya. Tidak jadi Ismail disembelih. Semua kita kaum muslimin di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi disuruh Allah menyembelih anak. Nan kita dah biar tu binatang korban. Nan perlu kita kaji korban kau tidak pakaro mampu ke dapat, tapi pakaro mau. Apa mengkamu bapa Android membeli paket barasa tahun itu kan dek mau. Orang yang tak mau pak apa biasa saja. Ya kan? Amaras tahun membeli paket. Nan parokok bara membeli rokok sari. Berkorban tak satu. Nyo karate dek melekat di cewek. Beli paket mampu membeli rokok putih bauleh saya merokok. Ya kan? Sebatang Ustaz nak ada orang merokok 2 tahun dah memang sebatang. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah ambil 5 tahun pensiun gua kalau tiba Agus. Tapi bisa berkorban bah. Mau mana buang taruh. Ya kan? Sebab orang lah pensiun kau pak tidak sekadang dulu gaji lain. Tak sekadang dulu lain. Mana buang? Kalau kita mau menabung, jangankan orang pensiun yang pasti ada melakinya mati. Kok 2 juta akan menerima je 2 juta tu melakinya mati. Ya kan? Ditabungkan sebagian bisa. Adulah orang bertanya berapa halonya korban tu. Sebenarnya kan tak perlu ditanya tu. Kita saran salah ke Allah. Tapi Nabi nak senang hati umatnya jawab. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu cie pahalanya. Dihitung 1 kebajikan. Awak je lah ke metong bulu yawi tu pak janggui embogo supaya metong waralai. Ya kan? Apa ke metong bulu yawi? Begitu besar pahala yang diberikan Allah. Kaum muslimin supaya kita bisa memahami segala hikmah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah agar hati kita terbuka menerima kebenaran dari Rasulnya. Doanya kan tak panjang itu. Allahumma aftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya ya Allah, agar bisa saya membaca alam ini sebagai kurnia dan hikmah dari engkau. Kaum muslimin para jemaah diambau kemari pai ko diambau orang walaupun banyak di negari awak pak. Patang ko kamai 50 kota sekali itu ambau ke zinan. Ambau terima sejarah zinan dari ma orang mai ke dulu. Sabuk jalannya pak belok-belok dalam rimbo. Mungkin dulu alun ado jalannya. Ternyata orang sana menerangkan mereka itu lalu jo perahu dari sungai. Iya kan? Apalah buahnya di sini. Aku rancak negari diunyi macam.
Ya kan? Apailah Pak Kesenan, dari mana orang mai kau tinggal, dari masanya dulu. Ya kan? Tak mungkin melalui bukit lurah dalam. Ternyata mereka melalui sungai naik ke daratan. Kalau ndak joto lah Pak, mungkin sampai kali bercakap jari mau alun tibo jak senan. Alun tibo ni jauhnya negara itu. Kabupaten Bukit Barisan. Kalau kita lihat Bukit Barisan ini berlapis-lapis, di balik bukit ada negari. Itu bukit lo balik, ada negari, ada sungai. Kenapa alam semesta ini dijadikan oleh Allah seperti itu? Ada lurah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada gunung. Apakah itu begitu saja? Tidak. Kalau alam semesta ini dijadikan oleh Allah datar saja, tidak ada lurah, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, tidak ada gunung, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 3000 km per jam. Tapi dia ada lurah, dia ada bukit, dia ada gunung, ya kan? Dia ada tanah curam, maka angin itu terkendali oleh yang punya angin, yaitunya Allah. Itu langkah kita fikir saja gini, sebab di mahsyar nanti tak ada bukit lain, data saja, maka anginnya akan kencang. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, tidak taluknya di tabangan angin itu. Yang berkorban, yang bersedekah, yang berinfak, matahari walaupun rendah di atas kepala, tapi dia tidak merasakan bagaimana panas matahari itu. Karena apa? Karena ditutup oleh pahala korbannya, ditutup oleh pahala sedekahnya, ditutup oleh pahala dia membela anak yatim, dan segala macam amal baik yang dia lakukan. Masuk kita menanam ketika hidup ganyo Pak. Di akhirat nanti awak menuai selai, nan kadi tuai itu sesuai jonan kita tanam. Mengko jangan menanam kacang miang selama hidup ko, tanamlah kacang kedele. Tinggi gizinya dimakan orang. Tapi kalau kacang miang nan ditanam, kacang miang lo dituai di akhirat nanti. Di Minang dua namanya tu Pak. Ada di nama orang kacang miang, dan kedua namanya bio-bio. Nan banamo kacang miang galanya si bio-bio biasa hidup di baluka. Dia ingin serupa orang pulau bagayui di rantiang kayu bagagang di jalan tanah. Iya kan? Buahnya labe baduyun-duyun sabantu jo kacang paga. Kulit bakilik kunyang ameh, aluih bak bulu anak kucing, itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sebatang tubuh jo jantuang-jantuang minta digawi. Baralah sakit kapadiahnya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Anjan jadi bio-bio ko awak hidup di tengah masyarakat. Okay. Jadi awak hendaknya jadi batang anau. Ada tak apa dan orang lintau? Baik. Batu bulik, balai tongah, tapi selo, lubuk jantan, setangkai, kawai, awaduri, Tanjung Bonai, atau lintau tadi. Ambo kalau mengaji kesenan Pak kepatanggo nyuwe orang teh talu niro. Ko teh talu aku lah. Teh talu niro Pak. Bamang ko itu sinan banyak anau. Apa ko anau ko batanam go Pak? Indah Ustaz. Caliak de Ustaz batang anau tumbuh ndak rago ka ditanam, gadang ndak usah ka dipupuk, barabui sigai nak memanjik. Jadi asa do anau nyopanjik de sigai. Tumbuh tak rago ka ditanam, gadang ndak usah ka dipupuk, barabui sigai memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu, makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat je saguan nau tu Pak. Ada kalamai na meretik-retik tu.
tu diserang kerambi dete kalau megege namanya, ya kan? Bisa dibuat lape, bisa dibuat lompong. Nan el jope itu sih banyak bahasa Minang. Lape, limpiang, lompong. Tapi kalau lapak atau tangan nalake itu. Lapu aja. Lah habis sagunya tabuang batangnya indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai juga kasau kapaga narancak mana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Atu anau tu pak. Buah niro manih buahnya lama. Kok diabuih niro tu menjadi saka gulu anau no. Diparam menjadi tua larasan cuko namanya atau tua namanya. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijunya lapih ke tali. Laika namuah miang nalake di pelapahnya paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh taki rang namokan jorabu mangkonyo idui. Atu anau tu pak. Jadi anau tu ndak donan tabuang cik jo. Amo dei tua wa andaknya di tengah masyarakat. Iko awak alun mati le orang tak tahu saja awak lentai lah bentuk mati saja. Tu ndak ada gunanya duit lo jak mati mana. Jadi anau tu batangnya nanindak gadang bana. Kok jatuh silaro tuo jatuh balungguk di rumpunnya indak menggaduh kiri kanan. Indak memilih tampai tumbuh di lereng di tanah datar walau di gurun tanah lapung inyo basanang hati juga. Mudah hidupnya. Ya kan? Bermanfaat bagi alam sekelilingnya. Maka kita manusia ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas may yanfa'un nas. Manusia nan paling baik tu nan bermanfaat bagi manusia lain. Jadikanlah hidup kita seperti itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang bisa berpikir ke arah seperti itu adalah orang yang pandai membaca semua ciptaan Allah ini. Maka lidahnya akan mengucapkan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab benar. Tidak percuma apa yang kau ciptakan ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maka lepaskanlah saya dari azab neraka. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jangan apa entah je tunjuk dia mengangur saya menjelik tu ya kan ya kan entah je tunjuk